dari hari-hari kemarin, yaitu tentang materi komunikasi efektif kehumasan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok EPOS pakai Z memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jianul Afifah. Saya Aneta Alicia. Saya Enya Febianti. Saya Rima Aprilia. Saya Udrik Fernanda. Saya Sri Wahyuni. Saya Rahmatul Aisyah. Saya Jin Cynthia. Nah, sekarang kalian sudah mengenali kelompok EPOS kan? Selanjutnya kami akan menjelaskan materi yang ada di papan ini. Kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu materi yang akan dijelaskan oleh Rahma. Pengertian komunikasi secara etimologis atau menurut asal katanya, komunikasi berasal dari bahasa Latin komunikasi yang berarti sama komunikasiun, atau komunikasi yang berarti membuat sama. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, makna atau pemahaman dari pengiriman ke penerima. Komunikasi dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan suatu pesan, informasi, ide atau gagasan yang akan atau ingin diutarakan kepada orang lain. Menurut para ahli, A. Dalam proses di mana pihak-pihak saling menggunakan informasi untuk mencapai tujuan bersama dan berkaitan dengan hubungan yang ditimbulkan oleh penerus rangsangan yang serta pembangkitan balasannya. A. B. Coverage snap. Komunikasi adalah interaksi antar pribadi yang menggunakan sistem simbol linguistik seperti sistem simbol verbal, kata-kata, dan non-verbal. Sistem ini dapat disosialisasikan dengan cara langsung atau tatap muka atau melalui media lain seperti tulisan, oral, dan visual. C. Model komunikasi adalah suatu proses di mana suatu sistem dibentuk, pelihara, dan diubah dengan sinyal-sinyal yang dikirimkan dan diterima dilakukan sesuai dengan aturan. D. Visual komunikasi merupakan gambar mengenai siapa berbicara apa, melewati media apa, terdapat siapa, serta apa dampaknya. E. Komunikasi terjadi saat suatu sumber menyampaikan pesan kepada penerima secara sadar untuk mempengaruhi perilaku mereka. F. Menurut William C. Impress atau WM, Batiotis, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem biasa, baik dengan simbol-simbol sinyal maupun perilaku atau tindakan. Yang kedua, lambang komunikasi. Menurut Ensiklopedia Indonesia, lambang adalah suatu tanda atas dasar kesepakatan atau persetujuan bersama. Meliputi juga semboyan dan kata-kata sandi serta berbagai tanda pada umumnya lainnya. Sehingga lambang komunikasi diartikan sebagai tanda yang mengandung arti dan digunakan dalam proses komunikasi. Lambang komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi umum dan lambang komunikasi khusus. Adapun kedua lambang komunikasi tersebut sebagai berikut. A. Lambang komunikasi umum. Lambang komunikasi umum menurut perwujudan dibagi menjadi 4 sebagai berikut. 1. Lambang komunikasi ini yaitu peniruan raut muka. 1. Lambang komunikasi contohnya tersenyum, cemburu, dan ngotot. 2. Lambang komunikasi gerak-gerik yaitu dengan menggunakan anggota badan, contohnya mengangguk dan menunjuk. 3. Lambang komunikasi suara yaitu dengan menggunakan pendengaran. Contoh suara sirine, televisi, lonceng, teriak, dan lain-lain. 4. Lambang komunikasi bahasa yaitu bahasa yang digunakan, contohnya nada, lagu, dan aksen. D. Lambang komunikasi khusus digunakan untuk mewujudkan motif komunikasi, misalnya tata rias, dekorasi, aneka warna, dan tata lampu dalam sebuah film. Lambang dalam sebuah komunikasi bukan sekedar tanda saja, tetapi juga memiliki kegunaan. Adapun kegunaan lambang komunikasi sebagai berikut. A. Untuk mempengaruhi komunikan. B. Untuk membuat orang paham dan akan pesan yang disampaikan. Untuk menjadikan pengertian
terhadap pesan-pesan yang ingin disampaikan. D. Untuk menghubungkan komunikator dengan komunikan. E. Untuk mencapai suatu tujuan komunikasi. Yang ketiga, unsur-unsur komunikasi. Secara umum, komunikasi terbagi atas 5 unsur. Yang pertama, mengirim pesan atau komunikator, yaitu orang atau pihak yang mengirim informasi. Komunikator bisa berupa perorangan, kelompok, atau massa. Dalam penyampaian pesan supaya mudah dipahami oleh penerima pesan, komunikator harus memperhatikan isi, cara menyampaikan, dan penerima pesan. Yang B, penerima pesan atau disingkat menjadi komunikasi atau merupakan seseorang yang mendapat suatu pesan komunikan, juga berupa perorangan, kelompok, atau massa. Dapat diartikan bahwa komunikator bisa menjadi komunikan atau sebaliknya, komunikan bisa menjadi komunikator. Yang C, pesan atau message, merupakan sesuatu yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan. Suatu pesan biasanya dikupas secara panjang lebar untuk berbagai segi. Penyampaian pesan bisa berupa lisan, face to face maupun melalui media. Yang keempat, transmit, merupakan prosedur pengiriman pesan, juga prosedur yang mengangkut sarana dan media yang dipakai dalam pengiriman pesan. Media ini disesuaikan dengan sifat dan jenis pesan yang akan disampaikan. Bentuk komunikasi dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, komunikasi langsung. Komunikasi ini berbentuk kata-kata, gerakan-gerakan yang berarti khusus, dan penggunaan isyarat. Misalnya Anda berbicara langsung kepada seseorang di depan Anda. Yang kedua, ada komunikasi tidak langsung. Jenis komunikasi ini biasanya menggunakan alat dan mekanisme untuk melipat gandakan jumlah penerima pesan atau sasaran, ataupun untuk menghadapi hambatan geografis atau waktu. Misalnya menggunakan radio, buku, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah bentuk komunikasi berdasarkan besarnya sasaran. Yang pertama, komunikasi massa, mass communications. Komunikasi massa yaitu komunikasi dengan sasarannya kelompok orang dalam jumlah yang besar dan umumnya tidak dikenal. Jadi, komunikasi massa yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pesan disusun dengan jelas, tidak rumit, dan tidak boleh bertele-tele. Yang kedua, bahasa yang mudah dimengerti ataupun dipahami. Yang ketiga, bentuk gambar yang baik. Yang selanjutnya adalah membentuk kelompok khusus, misalnya kelompok pendengar di radio. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang sasarannya sekelompok orang yang umumnya dapat dihitung, dikenal, dan merupakan komunikasi langsung dan timbal balik. Komunikasi kelompok dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, komunikasi kelompok kecil, yaitu komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap muka, dan anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, komunikasi umum. Public communications adalah komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan halayak yang lebih besar dan tidak dikenali satu persatu. Adapun ciri-ciri komunikasi umum sebagai berikut. Yang pertama, satu pihak mendengar cenderung lebih pasif. Yang kedua, interaksi antara sumber dan penerima komunikasi berarti dibagi menjadi. Jadi saat melakukan komunikasi, tunjukkan ekspresi tertarik pada bahan pembicaraan. Yang ketiga ada postur tubuh. Setiap gerak-gerik tubuh saat berbicara mesti dikoordinasikan dengan kekuatan meyakinkan mereka bisa jadi pertanyaan, dan terlalu sering menggerakkan bagian tubuh dikalikan sedang bergegas atau kebingungan. Maka dari itu, gerak-gerik tubuh harus diperhatikan saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Pesan yang disampaikan harus bebas dari kesalahan tata bahasa sehingga mudah dimengerti oleh penerima pesan tersebut. Concrete atau coherence atau masuk akal. Komunikasi koheren adalah komunikasi yang logis atau masuk akal. Semua pesan yang diberikan sesuai dengan topik pembicaraan utama. Poin pertama yaitu komplit atau lengkap. Komunikasi harus lengkap. Kita harus memberikan pesan secara lengkap kepada penerima pesan tersebut sehingga penerima pesan mengetahui maksud dan tujuan
dari pesan yang bersangkutan. Yang kedua adalah sopan. Komunikasi yang dilakukan dengan sopan, ramah, dan terbuka tanpa ada sesuatu yang terselubung di dalamnya. Komunikasi efektif kehumasan adalah 1. Kejelasan pesan, menyampaikan pesan yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, saluran yang tepat, memilih saluran komunikasi yang sesuai dengan audiens target. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan publik melalui komunikasi yang efektif. Yang keempat, mengelola krisis dengan cepat dan transparan untuk meminimalkan dampak negatif. Yang kelima, pengukuran efektivitas, mengukur efektivitas komunikasi untuk meningkatkan strategi kehumasan. Jadi saya akan izin untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bertanya tentang bagaimana strategi komunikasi efektif dapat membantu kehumasan dengan stakeholder ya. Yaitu 1. Untuk menumbuhkan kepercayaan. Komunikasi yang jelas, jujur dan konsisten membuat stakeholder merasa dihargai, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri terhadap organisasi. Contohnya, perusahaan selalu menyampaikan laporan berkelanjutan secara transparan. Kedua, meningkatkan pemahaman. Pesan yang disampaikan dengan bahasa sederhana, tepat sasaran dan sesuai konteks membantu stakeholder untuk memahami tujuan visi maupun kebijakan organisasi. Contohnya, sosialisasi program baru perusahaan dengan infografis dan diskusi interaktif. Ketiga, mencegah konflik dan kesalahpahaman. Komunikasi dua arah memungkinkan klarifikasi sejak awal, sehingga meminimalisir isu yang bisa menimbulkan konflik. Contohnya, forum dialog umum dengan masyarakat sekitar proyek. Keempat, untuk membantu citra positif. Komunikasi yang terstruktur, sopan, dan penuh empati memperkuat reputasi organisasi di mata stakeholder. Contohnya, perusahaan merespon kritik di media sosial dan dengan ramah dan solutif. Kelima, membangun kerjasama jangka panjang, yaitu stakeholder yang merasa didengar akan lebih mudah diajak berkolaborasi. Contohnya, mitra bisnis atau investor lebih loyal karena komunikasi perusahaan selalu terbuka.